Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 subpokok bahasan yang terdapat di dalam bab 6 ini, yaitu yang pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian yang kedua, ancaman di bidang Ipolexos-Budhankam, dan subpokok bahasan yang terakhir adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Keanekaragaman yang dimiliki oleh negara kita ini merupakan sebuah potensi dan sekaligus juga menjadi tantangan tersendiri. Kenapa dibilang sebuah potensi? Karena dalam keanekaragaman ini membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang mampu menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia serta investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, keanekaragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan menjadi ancaman. Dengan adanya kebinekaan, membuat penduduk Indonesia akan berpotensi mudah berbeda pendapat atau mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, maka semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional baik di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Ini dengan harapan sahabat pembelajar nanti dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Nah, sekarang kita mulai membicarakan atau membahas ancaman terhadap integrasi nasional. Apabila kita melihat peta dunia, maka kita akan bisa melihat di mana posisi negara kita yang begitu strategisnya karena dia diapit oleh 2 buah benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra, India dan Pasifik. Nah, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa begitu strategisnya posisi negara kita. Dengan demikian, maka posisi ini merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara kita? Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ancaman di bidang militer. Ancaman di bidang militer ini ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi atau terorganisir, mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dan negara. Ancaman itu bisa berupa agresi, yaitu tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan suatu negara. Kemudian yang kedua ada namanya invasi. Invasi ini adalah merupakan aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Kemudian ada yang namanya sabotase. Sabotase ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya merusak. Jadi sabotase ini adalah tindakan merusak atau menghancurkan peralatan, senjata, atau bangunan. Tujuannya adalah untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaingnya. Setelah itu ada pemberontakan bersenjata.
Pemberontakan bersenjata ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Perlawanan ini bisa berorientasi pada usaha kudeta terhadap pemerintahan yang sah, kemudian ada perebutan antara kekuasaan politik dengan menggunakan senjata, serta cara-cara yang inkonstitusional, serta melanggar hukum yang berlaku. Setelah itu ada yang namanya spionase. Spionase atau mata-mata ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu suatu praktek pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga atau negara yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari yang punya informasi tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia. Setelah itu ada yang namanya aksi teror. Aksi teror inilah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan bangsa, keselamatan bangsa dan negara. Ini biasanya dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerjasama dengan terorisme yang ada dalam negeri. Kemudian ada ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer mengenai yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu bisa berupa pembajakan atau perompakan, kemudian penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang bisa membahayakan keselamatan bangsa. Ancaman militer yang peluangnya tinggi terjadi di Indonesia adalah tindakan pelanggaran wilayah yang ada dimiliki oleh negara kita, apakah wilayah laut, wilayah udara, maupun daratan oleh negara lain. Ini akibat dari konsekuensi Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan terbuka sehingga potensi terjadinya pelanggaran wilayah ini sangat tinggi. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang ancaman di bidang non-militer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini.